Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan topologi yang akan saya gunakan pada proyek kali ini. Pada proyek kali ini dibutuhkan router sebanyak 2, yaitu pada router 1. Untuk router 1, saya menggunakan penyedia jaringan berupa ICT menggunakan kabel. Dan pada router 1 akan dibuatkan bridge, yaitu pada WLAN 1 dan juga Ether 2 menggunakan IP 192.168.10.1/24. Pada PC 1 akan dibuatkan soft switch atau server untuk VoIP-nya dan juga softphone yang akan terhubung menggunakan WLAN yang sudah di bridge pada router 1. Untuk router 2, penyedia jaringannya itu berupa pemancar. Jadi, WLAN 1 pada router 2 akan menggunakan mode station bridge agar dapat menangkap sinyal dari pemancar tersebut. Pada router 2, yang akan di bridge adalah Ether 1 dan Ether 2 dengan menggunakan IP 192.168.11.1/24. Pada Ether 1 nanti akan dilanjutkan lagi menggunakan AP router yang akan memancarkan sinyal pada softphone. Nanti kedua router tersebut akan disambungkan menggunakan VPN. VPN yang saya gunakan menggunakan yang PPTP. Jadi nanti softphone yang terhubung dengan router 1 akan dapat menelpon dengan menggunakan softphone yang sudah terhubung dengan AP router, ataupun PC 2 dan juga PC 1 akan saling terhubung dengan menggunakan softphone berupa Zoipern. Selanjutnya mari beralih pada konfigurasinya saja. Yang pertama adalah basic konfigurasi pada router 1. Jadi pertama-tama adalah masuk pada software Winbox dan masuk menggunakan MAC address. Setelah itu bisa dipilih wireless untuk mengaktifkannya. Untuk modenya menggunakan AP bridge karena kita sebagai pemancar. Untuk bandnya saya menggunakan yang BGN dan SSID-nya menggunakan SSID yaitu KL7 atau kelompok 7. Karena saya berasal dari kelompok 7. Maksudnya anggota dari kelompok 7. Selanjutnya pilih bridge untuk menambahkan. Untuk portnya saya menggunakan Ether 2 dan WLAN 1 karena kita ada di router 1. Setelah itu masuk ke IP dan masuk ke address. Tambahkan IP sesuai dengan topologi yang sebelumnya, yaitu 192.168.10.1/24. Untuk interface-nya menggunakan bridge 1. Apply dan OK. Setelah itu masuk ke DHCP client. Untuk DHCP client-nya kita menggunakan Ether 1 karena kita penyedia jaringannya menggunakan ICT. Lanjut ke DNS menggunakan 8.8.8 dan jangan lupa allow remote-nya dicentang. Setelah itu masuk ke firewall, masuk ke NAT dan plus. Untuk out interface-nya menggunakan Ether 1 dan untuk action menggunakan Masquerade. Apply dan OK. Selanjutnya adalah DHCP server dan lakukan DHCP setup pada interface bridge 1. Next sampai selesai. Lanjut pada pengecekan IP dan juga cek apakah hasil konfigurasi sudah dapat berhasil dengan cara disable enable pada Ethernet
Nah, jika sudah muncul halaman login, kita login dulu menggunakan user kita. Jika sudah login, kita cek apakah kita dapatkan IP dari apa yang sudah kita setting. Jika sudah, berarti kita berhasil. Selanjutnya adalah melakukan basic konfigurasi pada router 2. Sama halnya dengan router 1, kita juga masuk menggunakan MAC address, menggunakan Winbox, dan mengaktifkan wirelessnya. Untuk WLAN pada router 2 menggunakan station bridge agar dapat menangkap sinyal dari pemancarnya. Untuk SSID-nya saya menggunakan ISP. Jangan lupa untuk melakukan scan pada wirelessnya. Di sini menggunakan yang VoIP VPN. Setelah itu scan dan tunggu sampai connect. Jika sudah connect, maka dapat apply dan OK. Setelah itu kita masuk ke bridge untuk nge-bridge header 1 dan header 2. Kita tambahkan bridge-nya dulu, lalu masukkan portnya pada bridge 1, yaitu header 1 dan juga header 2. Setelah itu masuk ke IP address dan add address-nya dengan IP 192.168.11.1/24. Untuk interface-nya kita tetap menggunakan bridge 1. Apply dan OK. Jika sudah, kita lanjut ke DHCP client. Di sini kita menggunakan yang WLAN 1 karena pada router 2 kita menggunakan pemancar dan kita menangkapnya dengan WLAN 1 sebagai station bridge. Jika sudah bound, maka dapat lanjut pada DNS. Untuk DNS-nya tetap sama, yaitu 8.8.8 dan allow remote-nya juga dicentang. Setelah itu masuk ke firewall, masuk ke NAT dan tambahkan NAT. Chain-nya jangan sampai lupa untuk diisi, dan out interface-nya menggunakan WLAN 1 karena penyedia jaringannya pada router 2 kita menggunakan WLAN. Jangan lupa untuk menambahkan DHCP servernya dulu. Di sini saya sebenarnya udah, cuman lupa di record. Lanjut pada cek IP. Jika sudah mendapatkan alamat IP-nya, maka kita dapat mengecek konektivitas pada router 2. Seharusnya bisa internetan. Selanjutnya adalah konfigurasi PPTP server pada router 1. Yang pertama-tama masuk Winbox pada router 1 dan pilih PPTP, lalu interface dan ketik pada PPTP server dan di enable. Setelah itu masuk ke script dan tambahkan namanya. Di sini saya menggunakan KL7 juga. Untuk passwordnya saya menggunakan 1-6. Untuk servisnya kita pilih PPTP dan untuk profilnya pilih default. Untuk local address saya menggunakan IP 10.10.10.1 dan untuk remote addressnya menggunakan 10.10.3. Apply dan OK.
Selanjutnya adalah konfigurasi pada PPTP client pada router 2. Masuk pada menu PPTP, interface, lalu PPTP client. Untuk connect-nya itu kita menggunakan IP lokal dari router servernya dan masukkan user yaitu yang secret tadi, dan passwordnya jangan lupa diisi. Pastikan sudah R atau running. Jika sudah, maka akan muncul secara dinamis pada address list. Lanjut pada routers, masuk ke root, tambahkan dan masukkan destination address-nya itu menggunakan network dari IP yang kita bridge awal-awal di router 1. Untuk gateway-nya bisa pilih yang PPTP out. Apply dan OK. Di sini sudah aktif. Selanjutnya adalah konfigurasi routers pada router 1. Sama halnya dengan router 2 yang barusan, kita juga harus konfigurasi routersnya pada router 1. Sama dengan router 1, kita awal-awal masuk IP, pilih routers dan add, dan masukkan destination address dari router 2 networknya ya. Untuk gateway-nya sama, menggunakan yang PPTP out. Nah, jika sudah berhasil, lihat di address, maka akan muncul IP secara dinamik. Setelah itu kita uji konektivitasnya dengan CMD dengan mengeping pada 192 192.168.11.1. Jadi ini kita ceritanya sedang mengeping dari router 1 ke router 2. Untuk mengetahui jalurnya kita bisa menggunakan tracer dan masukkan IP 192.168.11.1 untuk mengetahui jalur mana yang digunakan. Itu sudah muncul jalurnya. Selanjutnya adalah konfigurasi pada IP router. Jadi sebelum connect pada IP router, kita harus menyeting secara statik. Ini sudah saya setting secara statik. Dan masuk ke Chrome, masukkan IP-nya. Di sini saya sudah login. Passwordnya itu menggunakan admin. Jadi yang disetting adalah IP address-nya harus satu segmen dengan router dan DHCP servernya di disable. Lalu save setting, continue dan tunggu. Setelah selesai, selanjutnya adalah menyeting wireless. Di sini saya menggunakan SSID pingpong. Untuk network modenya saya menggunakan mixer. Setelah itu apply dan OK. Dan continue. Jika sudah, selanjutnya masuk ke security, wireless security, dan di sini saya menggunakan passwordnya itu 1-8. Setelah itu save setting. Selanjutnya adalah konfigurasi VoIP. Jadi yang pertama kita masuk ke VirtualBox dan kita new
untuk membuat baru. Untuk namanya saya menggunakan VoIP KERL7. Tipenya kita pilih Linux. Untuk variannya kita menggunakan yang Red Hat. Setelah itu next. Masuk ke setting, storage, dan kita tambahkan menggunakan Treebox. Untuk networknya menggunakan bridge adapter. Oke, lalu start. Karena kita sudah menyeting Treebox-nya di storage, kita cancel saja langsung. Pada bagian itu kita enter untuk menjalankan. Untuk di sini saya keyboardnya menggunakan US. Untuk time-nya saya menggunakan yang Asia Jakarta. Oke, masukkan passwordnya. Ini password yang akan kita buat. Di sini dipercepat karena waktunya lumayan lama. Jadi supaya cepat videonya. Setelah itu masuk ke device dan uncheck pada Treebox-nya dan di reset. Tunggu pada bagian ini tidak perlu di enter, akan otomatis. Setelah itu login menggunakan root. Untuk passwordnya menggunakan password yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu masukkan tag system strip config strip network dan enter. Ini next, save, next. Itu ini pilih yang atas, itu juga pilih yang atas. Lanjut ke strip etc init.d garis miring network restart. Tunggu pada bagian ini. Jika sudah, kita cek IP-nya dengan ifconfig. Di sini kita sudah mendapatkan IP 192.168.18.251. Masukkan pada Chrome alamat IP yang kita dapat. Jika sudah ini masuk ke suite pada pojok atas. Untuk username-nya menggunakan main dan passwordnya menggunakan password. Setelah itu lanjut ke PBX setting,
lalu pilih extension dan pilih submit untuk membuat user. Masukkan user extensionnya berupa nomor, di sini menggunakan 123, dan display name-nya ini untuk Tika, dan isikan sesuai dengan video. Di sini ada yang di enable dan dicentang semua, lalu submit. Oke. Selanjutnya klik yang orange untuk apply konfigurasi. Jika sudah, lakukan hal yang sama untuk membuat setiap user yang ingin kamu buat. Di sini akan saya percepat untuk membuat 3 user selanjutnya. Untuk langkahnya sama seperti yang sebelumnya awal-awal. Jadi sini saya membuat 4 user karena untuk PC 2 dan untuk handphone 2 untuk uji coba konektivitas pada VoIP-nya. Selanjutnya adalah mencoba uji konektivitas VoIP-nya apakah berhasil antara PC 1 dengan PC 2 sesuai topologi. Seharusnya dapat teleponan menggunakan Zyper karena kita sudah membuat servernya di PC 1. Ini kita skip, lalu kita telepon pada PC 2. Dan telepon. Nah, itu sudah terhubung. Untuk di sini lanjut pada PC dengan handphone. Untuk yang di PC saya menggunakan yang user Dimas, dan ini sedang teleponan dengan saya Firman yang menggunakan handphone. Dan lanjut pada yang handphone dengan handphone. Pastikan sudah connect pada WLAN-nya atau dari IP router. Di sini mencoba menelpon dengan Firman, yaitu menelpon saya. Dan ini adalah riwayatnya, yaitu penelponnya Firman, Tika, dan Wahyu.